Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Mahoror. Lur, sehat-sehat kabeh ya lur. Kalau lagi nggak sehat, tak doain cepat sembuh dari segala macam penyakit termasuk covid ya lur. Balik mana ambil aku Icang seperti biasa. Sesuai beberapa requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film yang ciami soro pokoknya. Dan bakal tak ceritain sedetail mungkin lur. Bergenre misteri thriller, film ini berjudul Identity tahun 2003. Salah satu ending yang sangat-sangat di luar dugaan. Jangan spoiler kalau pernah atau udah nonton, tak selepet ntar inti. Identity bercerita tentang 10 orang yang tanpa sengaja bertemu di suatu motel. Mereka terjebak di sana karena banjir total di perapatan jalan. Tapi kok tiba-tiba satu persatu dibunuh secara mengerikan dan menganehkan. Pasti ada sesuatu yang nggak beres ya kan? Penasaran? Ya wes kita langsung ke pantun dari dulurku Olivia Hidayah. Mbok Susan melakui keplecu. Monggo sekecaaken Jan, ya kan? Ayo, astagfirullah. Di awal film, seorang pria mendengarkan rekaman interogasi seseorang. Dia ditanya tentang masa lalunya, ibunya yang bekerja sebagai balacur, dan tentang pembunuhan-pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Masalahnya tiap ditanya, si pria ini jawabnya kayak nggak bener gitu lur. Scene pindah ke sebuah motel di tengah jalan antar kota. Larry, si pemilik motel, lagi santai-santai lihat TV. Sampai akhirnya ada pengunjung yang datang. Tapi... She won't stop bleeding. It was an accident. We had an accident. Scene flashback saat si bapak dan ibu ini kecelakaan. Mereka adalah George dan Alice yang memiliki satu anak bernama Timmy. Saat dalam perjalanan, ban mobil pecah ya kan. Pecah segede itu jelas bukan gara-gara paku dong, tapi gara-gara Hills. Hills dari mbak-mbak pecinta gadun bernama Paris yang sebelumnya lewat sana. Dan barang-barangnya jatuh gara-gara kopernya dibuka. Pas ban mobil lagi dibenerin, Ma Alice mainan sama anaknya Timmy sampai ikutan mundur-mundur. Dan yang terjadi... Oh my God, Alice! Alice ditabrak sama supir taksi yang lagi nganterin aktris senior papan atas. Si supir bernama Ed dan si aktris Caroline. Gara-gara disuruh nyari baterai telepon dalam tas, Ed pun jadi nggak fokus dan akhirnya nabrak Alice. Sebagai pria yang bertanggung jawab dan bermoral tinggi, Ed pun langsung turun dan menolong Alice. Anduk diambil buat neken darahnya, sedangkan George masih sangat shock lihat istrinya yang terkapar. Karena Caroline ini kebanyakan tingkah nggak mau minjemin HP-nya, langsung dipecahin lah kaca mobil ya kan. Tapi ternyata handphonenya Caroline mati dan Ed membawa mereka keluarga ke bangunan terdekat, yaitu motel yang tadi. Niatnya mau pinjam telepon di sana buat nelpon rumah sakit, tapi sinyal juga nggak ada gara-gara hujan badai. Udah bawa ke UGD aja, jaraknya 48 km dari sini, kata Larry si pemilik motel. Oke gas, berangkatlah Ed ke sana buat manggil ambulans, dan Caroline dipaksa menginap di motel itu untuk sementara waktu. Listen, I understand the leading person with the medical team. Let's fix it! Di tempat lain mobil Paris nggak bisa lewat karena jalanan banjir total. Balik lagi lah akhirnya, tapi mobilnya mogok karena bensinnya habis. Dan di situ dia numpang mobilnya Ed yang lewat. Meskipun Paris bilang jalan ke arah sana banjir, tapi Ed tetap nekat nerobos dan akhirnya jebloslah ke dalam mobilnya. Tak lama kemudian mobil lain lewat sana dan langsung diberhentikan. Mereka adalah pasangan muda-mudi bernama Ginny dan Lou. Ed mau pinjam HP, tapi mereka juga nggak punya. Dan mereka bilang jika jalan ujung yang satunya lagi juga buntu gara-gara banjir, lebih parah malah. Karena nggak ada pilihan lain dan bangunan satu-satunya di sana adalah motel yang tadi. Mereka berempat pun akhirnya balik ke sana. Larry yang melihat Mbak Paris auto membencinya karena dia nggak suka profesi pecinta gadun yang menjijikan baginya. Alhasil Paris pun nggak digubris. Lalu Ed memberitahu George jika semua jalanan buntu dan mereka terjebak di dalam sana. Karena pendarahannya lumayan parah dan leher Alice sobek, Ed pun akan membantu menjahit lukanya. Setelah Paris, Ginny dan Lou dapat kamar, Ginny tiba-tiba bilang, "Lou, ente nggak ngerasa dingin?" dengan raut wajah yang sedikit ketakutan.
Tak lama kemudian datanglah Rhodes, seorang polisi yang lagi nganter tahanan bernama Robert. Dia juga terpaksa harus menginap dan membawa tahanan itu ke sana karena jalanan buntu. Ed pun langsung meminta bantuan Rhodes menghubungi ambulans, tapi udah dari sejam yang lalu sinyal radionya juga nggak bisa. Yaudah, ente datang ke kamar Alice ya habis gini. Dia habis kecelakaan, mungkin ente punya pendapat yang lain, kata Ed. Dengan peralatan seadanya, luka Alice berhasil dijahit oleh Ed. Ed sempat khawatir dengan kondisi Timmy karena sejak kecelakaan ibunya dia belum ngomong sedikit pun. Tapi George bilang Timmy jarang ngomong bukan karena ibunya kecelakaan, melainkan sejak ayah kandungnya pergi dari rumah 2 tahun yang lalu. Ternyata George adalah ayah tirinya. Lalu terlihat Rose yang membawa Robert ke dalam kamar dan dirantai biar aman, ya kan? Setelah selesai mengecek Alice yang kondisinya mulai membaik, Rose pun keluar dari ruangan dan sempat terpukau melihat kesemelohean tubuh Mbak Paris. You got a name? Paris. Paris, huh? Setelah itu, scene memperlihatkan mereka yang ternyata memiliki rahasia masing-masing. Baju Rhodes yang ada bekas tembakan dan darah, Robert yang berusaha kabur, Lou yang membenci istrinya Ginny, Paris yang punya uang bejibun di kopernya, Larry yang lagi panik nyimpenin berkas-berkas dan foto seorang pria di laci kerjanya, lalu Ed yang minum semacam obat. Malam itu, Carolyn si super lebay dan arogan butuh sinyal HP buat ngobrol masalah kerjaan. Jalan-jalan sambil pakai tutupan gorden kamar mandi nih lur. Dapat 1 bar hilang lagi, dapat hilang. Terus jalan sampai akhirnya dia mendengar suara orang lain. Dan yang terjadi, Ed pun kebangun gara-gara dengar teriakan itu. Ketemulah gelang perhiasan punyanya Carolyn, diikutin arahnya sampai ke ruang laundry. Dan di salah satu mesin cuci, dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Endasnya Carolyn udah kepenggal dong. Tak lama kemudian Larry dan Rose juga masuk ke sana karena mendengar teriakan tadi. Di dalam mesin cuci Rose menemukan sesuatu, yaitu kunci kamar nomor 10, di mana itu adalah kamarnya Rose. Mereka pun jadi curiga dengan si tahanan Robert dan ternyata dia memang sudah kabur dari sana. Scene pindah ke suatu ruangan yang dihadiri beberapa orang saat tengah malam. Ada seorang hakim bernama Taylor, juga ada pengacara dan detektif. Mereka membicarakan tentang seseorang yang akan dieksekusi mati 24 jam lagi. Pengacara pembela kliennya atau orang yang akan dieksekusi ingin Pak Hakim Taylor nunggu kliennya datang dulu, biar bisa memperlihatkan kondisi gangguan kejiwaannya. Tapi si Hakim Taylor langsung emosi karena dia ingin pengacara pembelanya menjelaskan kasus itu sekarang juga. Kelamaan bro, kalau nungguin klienmu datang, udah jelasin aja, ini udah tengah malam nih. Dan film pun berpindah ke motel lagi. Kepanikan mulai terjadi di antara mereka berdelapan karena Carolyn sudah terbunuh dan badannya nggak ditemukan. Plus tahanan Robert yang kabur entah kemana. Dan bahayanya si Robert ini pembunuh berantai lur. Di sana terlihat yang paling panik dan heboh sendiri adalah si Ginny. Ed bilang jika dulunya dia bekerja sebagai polisi dan akan mencari Robert bersama Rhodes. Dicari setiap kamar tapi nggak ketemu-ketemu. Mereka pun akhirnya memutuskan berpencar supaya bisa lebih cepat ketemu di tengah hujan badai yang masih deras dan malam yang sangat sunyi. Di dalam ruangan, George meminta anaknya Timmy masuk ke kamar ibunya biar lebih tenang. Sedangkan Larry yang males ruangan sama Paris pergi dari sana. Begitu pula dengan si baper Ginny yang gak kelar-kelar paniknya dengan situasi mengerikan itu. Lou pun semakin jengkel ngelihatnya dan menyusul Ginny yang kembali ke kamar. Percekcokan terjadi di antara mereka. Ginny masih ngotot mau pergi dari sana, tapi Lou menghentikannya karena percuma aja semua jalanan juga banjir. Ternyata mereka berdua baru menikah beberapa jam yang lalu. Gara-gara si Ginny ngaku hamil, tapi di sini Ginny akhirnya mengaku bahwa kehamilannya adalah sebuah kedustaan. Kenapa? Karena temennya laporan ke Ginny kalau habis ngeliat lu sama cewek lain. Oh gitu lur. Jadi caranya biar cepet dinikahin pura-pura meteng, ya kan? Udah baper, heboh, dusta pula, entap paket komplit. Ginny pun menangis di dalam kamar mandi dan Lu semakin jengkel karena sifat Ginny yang kekanak-kanakan. Lu bilang jika temennya Ginny bohong, dia nggak pernah jalan sama cewek lain. Tapi Ginny masih nggak percaya dan gak mau buka pintu. Lu yang memang pada dasarnya emosian terus menggedor-gedor pintu kamar mandi sampai akhirnya tiba-tiba Lu berhenti teriak dan gedor-gedor pintu. Suasana pun mendadak jadi hening. Ginny yang keheranan akhirnya membuka pintunya. Lalu dia melihat sesosok bayangan yang membawa pisau dan langsung menutup pintunya lagi.
Mereka pun langsung masuk ke dalam kamar dan Lou sudah ditemukan tewas ditusuk. Lalu terlihat Robert yang sudah lari cukup jauh dari motel dan masuk ke suatu gudang. Tapi anehnya, ketika dia melihat keluar jendela, gudang itu ternyata persis ada di sebelah motel. Dan apesnya Roach melihatnya, langsunglah auto dihajar ya kan? Akhirnya Robert berhasil ditangkap dan diikat dalam gudang. Larry pun diminta menjaga Robert di sana. Di dalam kamar, Alice akhirnya sadar dan langsung dirawat sama George dan Timmy. Sedangkan Paris harus meninggalkan Ginny sebentar karena dia mau ngambil barangnya di kamar. Ternyata Mbak Paris ngambil uang-uangnya buat diamanin dan pas balik badan, sudah ada Ed di dalam kamarnya. Mereka pun pergi ke kamar Lou untuk memfoto semua yang ada di sana sebagai bukti penting. Ingat kan Lur, si Ed dulunya seorang polisi. Ternyata Ed memutuskan cuti sementara waktu karena dulu nggak berhasil menyelamatkan seorang gadis yang bunuh diri. Sejak saat itulah Ed merasa bersalah, sering sakit kepala dan harus meminum obat untuk menjaga traumanya tersebut. Di dalam gudang, Larry terlihat panik di dekat sebuah kulkas. Robert yang melihatnya pun langsung ngomporin ya kan. Ente sembunyiin apa di dalam kulkas bro? Shut up. What is it? Huh? Shut up. Come on, you can tell me. Pas lagi moto-moto, Ed ngeliat sesuatu di mayat Lou yang ternyata ada kunci kamar nomor 9. Tak lama kemudian, mereka melihat Larry yang ada di depan kantornya baru ngambil kotak perkakas. Ed bilang, "Ente ngapain di sini Larry? Kan ente harusnya jagain Robert." "Ini, tadi aku ngambil barang sebentar," kata Larry. Grogi nggak jelas gitu jawabannya Lur. Lalu saat Ross masuk ke dalam gudang, dia melihat Robert yang sudah tewas dengan sangat sadis. Get the fuck in here! Get in here! Stop getting. Wah, auto emosi Rod sama Ed ya kan? Ini fiksi Larry yang bunuh Robert ini. Ditambah lagi gerak-gerik Larry yang mencurigakan di luar kantornya tadi. Tapi Larry bilang jika dia nggak membunuh Robert, nggak mungkin aku sekejam itu katanya. Dan lagi-lagi ada kunci nomor 8 di dekat Robert. Nah kan fix udah ente yang bunuh Larry, karena yang punya kunci cadangan kan cuma ente. Lalu Larry semakin terpojok karena dia ketahuan ngambil dompetnya mak-mak aktris Carolyn. Larry mengaku jika dia memang ngambil dompetnya Carolyn, tapi setelah dia mati. Dan bukan berarti dengan itu dia yang ngebunuh Robert. Karena merasa terancam, Larry pun langsung menodongkan pisau ke Paris. Lalu tanpa sengaja, rahasia Larry yang ada di dalam kulkas akhirnya terungkap. Larry pun semakin panik dan kabur dari sana. Tapi yang terjadi... Scene pindah ke ruangan diskusi. Pengacara pembela bilang kliennya sudah dinyatakan gendeng sama dokter. Bahkan sampai hari ini kliennya tersebut nggak merasa melakukan kejahatannya. Tapi tetap aja pengadilan belum bisa percaya ketidakwarasan pembunuh tersebut. Pria itu memiliki sebuah diary di mana gaya tulisan, pola dan sudut pandangnya selalu berubah-ubah. Itu artinya si klien mempunyai pikiran dari beberapa orang yang berbeda. Setelah itu giliran dokter Melik yang menceritakan kondisi pasiennya atau kliennya pengacara pembela tadi, di mana ternyata pasiennya memiliki gangguan kepribadian ganda dan sangat susah untuk disembuhkan dengan obat-obatan yang biasa. Sampai akhirnya pasien berkepribadian ganda yang dari tadi dibicarakan sudah datang. Kembali ke motel, Larry akhirnya menceritakan siapa mayat di kulkas tersebut. 1 bulan yang lalu saat bensin mobilnya habis, Larry terpaksa mampir ke motel itu dan melihat si pemilik motel yang sudah mati. Lalu tiba-tiba ada orang lain yang mau nginep di sana. Ya Larry bantuin ngasih kunci kamar aja ya kan. Meskipun dia tahu perbuatannya salah, tapi jadi keterusan karena nggak punya uang. Dan akhirnya nyimpen mayat pemilik motel di dalam kulkas. Udah gila sih. Tapi Larry bilang jika dia nggak membunuh Robert, George atau siapapun. Lagi pula tadi George yang tiba-tiba lewat depan mobil. Ross pun terus membentak karena dia nggak percaya. Sedangkan Timmy yang sudah kehilangan ayahnya hanya bisa menangis mendengar kericuhan itu. Entah kenapa mereka merasa memang bukan Larry pembunuhnya, kecuali Ross. Ginny bilang jika di brosur ada area kuburan di sekitar motel itu, di mana 100 tahun yang lalu banyak suku Indian yang mati di daerah itu. Tapi Ross nggak percaya dengan hal-hal mistis dan ingin semua orang tetap berada di ruangan itu. Nggak ada satupun yang boleh keluar dari sana. Masuk akal biar ketahuan ya kan siapa yang memang doyan bunuh. And if he tries anything, I'm gonna shoot him. And if there's something out there, I'm gonna shoot it. Mereka semua pun menunggu di sana. Badai hujan masih sangat deras, petir-petir menyambar dan membuat lampu ruangan berkedip-kedip. Terlihat Timmy yang bangun dari kasur dan jalan ke ruangan lain. Lalu tak lama kemudian dia sudah kembali lagi. Mereka berlima pun ngobrol-ngobrol. Ginny bilang jika ada film 10 orang yang pergi ke pulau, lalu mati satu persatu. Dan ternyata 10 orang itu punya keterkaitan. Paris bertanya kemana tujuan mereka masing-masing dan ternyata beda
beda-beda lur, jadi nggak ada kaitannya sama sekali. Sampai akhirnya Rose yang duduk di dekat kamar Alice melihat dia yang sudah tewas. Alice nggak bisa bertahan dari pendarahannya dan Timmy pun menangis melihat ibunya yang sudah meninggal. Tapi di bawah kasur Alice ada kunci motel nomor 6. Ed pun mulai kebingungan karena ini semakin nggak masuk akal. Alice kan mati karena kecelakaan katanya. Mereka pun langsung pergi memeriksa mayat George dan ternyata ketemu kunci nomor 7. Anggapan kemistisan yang terjadi di sana pun semakin terasa karena mereka semua melihat kematian George yang memang sebuah kecelakaan. That's not possible. I was standing right there. I saw what happened. We all saw what happened. Ed pun meminta Paris, Ginny, dan Timmy pergi dari sana. Ed tahu jika jalanan banjir, tapi seenggaknya mereka bisa muter-muter di jalanan sampai subuh. Rose nggak setuju dengan pendapat Ed karena tersangkanya pasti di antara mereka semua. Tapi Ed tetap memaksa agar mereka tetap aman. Lalu ketika Ginny dan Timmy pergi duluan ke mobil, They're not leaving! mampus, ini siapa lagi yang bunuh ya kan? Lalu ketika api sudah dipadamkan, anehnya mayat Ginny dan Timmy nggak ada di dalamnya. Dan bukan hanya itu lur, mayat orang-orang yang sebelumnya juga mendadak menghilang. Bahkan jejaknya sedikit pun juga nggak ada lur. Sekarang hanya tersisa 4 orang. Paris pun mulai depresi. Dia hanya pengen pulang dan gak mau mati di sana. Sampai akhirnya mereka menyadari sesuatu yang janggal, yaitu tanggal ulang tahun mereka bersepuluh ternyata sama dong. George York, May 10th. Alice York, May 10th. Ginny, Lucy. Bukan hanya itu, tapi nama belakang mereka semua pakai nama negara bagian di Amerika. Ed pun tiba-tiba linglung dan dia ngomong-ngomong sendiri. Lalu akhirnya mendengar suara Dr. Malik. Who am I speaking to right now? Look at me. Dr. Malik tahu jika yang lagi bicara dengannya adalah Ed. Ed bilang jika dia baru aja dari motel dan kejadian mengerikan terjadi di sana. Malik pun minta Ed menceritakan apa yang terjadi di motel itu. Diceritain nih lur semuanya. Ada badai, 10 orang terjebak di motel, mereka mati satu persatu dan tiba-tiba mayatnya hilang. Terlihat muka hakim, pengacara, dan detektif yang kebingungan ngeliatin Ed. Lalu Malik pun bertanya, apakah Ed mengenal pria bernama Malcolm? Sambil nunjukin fotonya. Nggak kenal dok, kata Ed. Malik cerita jika Malcolm ditangkap 4 tahun yang lalu karena telah membunuh 6 orang dengan sangat kejam. Malcolm dulunya pernah mengalami trauma hebat dan tanpa sadar menciptakan identitas berbeda atau dengan kata lain kepribadian ganda. Makin bingung lah Ed ya kan? Terus ngapain inti ngomong hal ini ke aku dok? Dokter pun akhirnya mengatakan jika Ed adalah salah satu kepribadiannya Malcolm. Lalu cermin pun diberikan kepadanya. Jesus Christ, man. What the fuck did you do Try and calm to down. my face? You're a liar! No, I was a cop in the Rampart Division of LAPD. Why am I tied up? Calm. Where is my face? Edward, stay calm. Malik bilang jika Malcolm sedang menjalani perawatan medis khusus yang membuat 10 kepribadiannya bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya, yaitu yang ketemu di motel itu lur. Dari perawatan khusus tersebut harapannya akan mengurangi identitas atau kepribadian si Malcolm. Kenapa? Karena ternyata salah satu dari 10 identitasnya adalah seorang pembunuh yang sangat mengerikan yang sudah membunuh 6 orang tak bersalah 4 tahun yang lalu. Malik ingin Ed membantunya menemukan siapa identitas pembunuh tersebut dan harus segera dibunuh. Karena kalau nggak berhasil atau dengan kata lain identitas pembunuh itu masih hidup, maka hakim akan memutuskan untuk mengeksekusi Malcolm. Ed harus segera menemukan siapa pembunuh sebenarnya. Listen to me. I need you to understand. Killer cannot survive. Edward. Kembali ke motel, Rose dan Larry lagi betulin listrik yang mati, sedangkan Paris bantuin nyari senter di mobilnya Rose. Disitulah dia menemukan berkas-berkas di mana Rose ternyata adalah napi juga dong, mampus nggak?
Film pun flashback saat Robert dan Roach lagi OTW diantar ke penjara. Roach ternyata nyimpen pisau di kaos kakinya dan langsung membunuh polisi dari lubang kecil di kursi. Lalu Pak Paul disimpan dalam bagasi. Paris pun langsung berbisik ke Larry buat ngelihat mayat polisi itu. Tapi sayangnya Roach ngegepin mereka ya kan. Auto diincer lah si Paris dan minta kunci truk buat kabur dari sana. Untungnya Larry berhasil mukul endasnya, tapi sayang Roach belum pingsan dan langsung menembak Larry. Paris pun langsung kabur dan masih terus ditembaki sampai akhirnya Ed sangat yakin Roach adalah identitas pembunuhnya. Dia nggak peduli jika harus mati, asalkan Roach juga ikut mati. Ed yang terkena tembakan telak masih memaksa berjalan dan akhirnya berhasil menembak Roach berkali-kali sampai mati. Paris berusaha menyelamatkan Ed tapi itu percuma. Ed yang sudah terkena tembakan tidak bisa diselamatkan. Kini hanya tersisa identitas Paris di dalam diri Malcolm. Perdebatan antara hakim, detektif, dokter, dan pengacara terus dilakukan sampai pagi. Dr. Malik dan hakim pembela bilang jika tubuhnya Malcolm memang membunuh, tapi orang yang ada di dalamnya bukanlah seorang pembunuh. Mereka juga sudah melihat semalaman ketika 9 identitas dalam diri Malcolm akhirnya sudah hancur, termasuk identitas si pembunuh. Dr. Malik meminta hakim agar eksekusi Malcolm dibatalkan dan diganti dengan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Hakim pun berusaha berpikir arif dan bijaksana sampai akhirnya dia memutuskan bahwa eksekusi mati Malcolm ditunda dan akan memindahkannya ke rumah sakit jiwa di bawah perawatan Dr. Malik. Dalam perjalanan menuju RSJ, pikiran Malcolm masih berada di dalam identitas Paris. Sesuai mimpi Paris selama ini, dia sudah membeli kebun jeruk yang sangat luas dan akan menghabiskan waktunya untuk berkebun di sana. Tapi saat Paris menggali tanah di kebunnya, tiba-tiba ternyata identitas pembunuh dalam diri Malcolm adalah si bocil Timmy dong. Selama ini dialah yang diam-diam membunuh identitas-identitas lainnya satu persatu, termasuk ketika ledakan mobil terjadi lur. Itu juga gara-gara Timmy, biar terkesan dia sudah tewas ya kan. Malik pun mendengar Malcolm yang ngomong-ngomong sendiri seperti ketakutan. Lalu dia membuka sekat pagar untuk menenangkannya. Tepat ketika identitas Malcolm berpindah ke Timmy dan akhirnya membunuh Paris. Whores don't Get a second chance. Buyar, itu si Malcolm kabur dong, astaga. Mana terakhir sisa identitasnya Timmy doang ya kan? Ya opo plot twist ending yang wow ya kan? Nggak kalah sama WMA yang kemarin. Udah cukup jelas ya lur. Jadi intinya 10 orang yang ada di motel itu kepribadiannya Malcolm semua. Abaikan keanehan-keanehan yang terjadi selama film. Kayak suasana-suasana mistis, terus tiba-tiba mayat hilang ya kan? Atau Timmy yang bisa ada di kebun jeruknya si Paris. Karena intinya itu semua adalah imajinasi dalam pikirannya Malcolm. Dan tujuan perawatan khusus tersebut untuk mengurangi identitas-identitas dalam dirinya si Malcolm, termasuk si pembunuh. Lah kok yang identitas kesisa tinggal psikopat Timmy. Lagi pula siapa yang ngira pembunuhnya si bocil ya kan? Ya wes segitu dulu lur. Aku Icang undur diri. Matur nuwun dan seno untuk trauma berlebihan. But say yes untuk link Instagram di bawah ini. Assalamualaikum lur.